Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Perumpamaan Yesus yang barusan kita dengar merupakan suatu drama kemanusiaan yang sangat provokatif dan sinis dari satu sisi, tetapi sangat persuasif dan mengharukan dari sisi lain. Kisah orang Samaria yang baik hati adalah salah satu perumpamaan Yesus yang sangat populer karena begitu menarik dan telah menggugat rasa hati miliaran manusia sepanjang zaman, menimbulkan rasa iba bagi mereka yang berbelas kasih, serta perasaan malu bagi mereka yang masih memiliki kemampuan untuk memiliki rasa bersalah. Ya, bagi mereka yang perasaannya sudah kayak batu, yang perasaannya sudah mati, biarpun berkali-kali mendengar perumpamaan ini, sedikit pun tidak akan tergugah hatinya. Dalam perumpamaan ini dilukiskan 3 orang, yakni seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Imam yang tugas kesehariannya melayani di bait suci, ketika melihat orang yang terluka itu, justru mempercepat langkahnya dan melewatinya begitu saja. Mengapa? Ia takut kalau orang itu sudah mati, sebab berdasarkan peraturan perimanan, barang siapa menyentuh orang mati akan dianggap najis selama 7 hari lamanya. Pikirnya dengan menolong ia akan kehilangan kesempatan untuk bertugas di bait suci. Baginya melakukan pekerjaan pelayanan liturgi adalah lebih utama daripada menolong orang lain.
Orang Lewi juga tidak mau mengambil risiko. Para penyamun sering kali punya kebiasaan memasang umpan di tempat yang sepi. Contohnya dengan berpura-pura menjadi orang yang terluka. Begitu ada orang yang berhenti untuk menolong, segeralah para penyamun lain datang untuk mendekat, menyakiti dan merampoknya. Tetapi orang Samaria yang pada zaman itu dianggap adalah musuh bebuyutan orang Yahudi, ketika melihat orang yang terluka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan segera memberikan pertolongan. Bahkan bukan hanya menolong, tetapi orang Samaria ini juga membawanya ke penginapan dan memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk merawat orang tersebut. Ia berani mengambil risiko apapun demi menolong orang lain. Melalui perumpamaan ini, Yesus menegaskan bahwa sesama kita adalah siapapun juga, tanpa pembedaan suku maupun agama. Yesus mengajarkan kepada kita konsep sesama manusia dalam arti yang lebih luas, tanpa dibatasi ikatan apapun, bahkan jika keduanya saling memusuhi. Dan kasih kepada sesama ini bukan terlihat dari bagaimana kita mengasihinya, seperti merasa kasihan atau mempunyai perasaan simpati, tetapi kasih adalah sebuah tindakan, berani melakukan sesuatu yang nyata, penuh risiko serta konsekuensi. Yesus menyingkapkan bahwa mengetahui hukum saja tidak cukup. Pengetahuan itu harus diwujudkan dalam tindakan. Begitu juga kasih. Mengetahui bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama harus nyata dalam tindakan. Mengasihi Allah berarti menghormati dan menaati Allah dan hukum-hukumnya. Dan mengasihi sesama berarti menunjukkan belas rasa. Kasih itu tindakan, bukan slogan. Kasih itu nyata, tidak abstrak. Kesombongan rohani merupakan bahaya yang senantiasa menggerogoti manusia sepanjang zaman, siapapun orangnya. Dan yang sangat menyedihkan adalah justru orang-orang beragamalah, tak terkecuali kita orang-orang Katolik, yang melakukan pengasingan terhadap orang-orang Samaria zaman kini, yang dirampok di sekitarnya, seperti terhadap buruh bangunan, terhadap sopir-sopir angkot, terhadap pembantu rumah tangga, terhadap orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Yang sangat menyedihkan juga adalah bahwa justru ada orang-orang Katolik yang sering melakukan ketidakadilan di rumah, di tempat kerja, di rumah ibadat, dengan membuat orang lain menderita dan tidak rela melakukan sesuatu untuk meringankan penderitaan sesamanya, meskipun sebenarnya mereka itu sanggup melakukannya. Kritik Yesus yang pedas dalam perumpamaan ini sangat bergaung hari ini. Ia mengkritik perilaku kita yang munafik. Sebab makin banyak orang beriman dan beragama yang tidak peduli pada sesamanya.
makin banyak orang yang degil hatinya dan jiwanya. Singkatnya, Yesus dalam perumpamaan ini mengecam kita sekalian orang-orang beriman. Jika sesungguhnya kita sanggup menolong, tetapi tidak mau menolong, tidak mau mendengarkan keluhan orang lain, tidak mau membagi waktu dan kesempatan, tidak mau memuji, tidak mau mengakui keunggulan orang lain, tidak mau berkorban, tidak mau menghibur, tidak mau berpikir positif, tidak mau menahan diri, tidak mau mengalah, maka sebenarnya itu sama saja dengan tidak mau masuk surga.